Nah, setelah teman-teman melakukan persiapan sebelum pemungutan suara dari mulai jam 6 sampai jam 7, barulah di sini teman-teman, baik itu ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara itu tepat pukul 7. Ya, jadi dilihat lagi jamnya apakah sudah tepat jam 7 atau belum. Jadi tepat jam 7 atau lebih 1 menit juga gak apa-apa. Yang penting ini sudah dibuka ya, walaupun, masih contohnya ada saksi yang belum hadir, pengawas belum hadir, teman-teman langsung membuka kegiatan, acara itu jam 7. Dibuka oleh ketua KPPS. Nah, nanti ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah. Jadi nanti sebelum sumpah kegiatan ada pembukaan dulu, salam pembuka ya. Kemudian setelah itu ketua KPPS memimpin melaksanakan sumpah atau jadi hanya membacakan saksi aja, membacakan sumpah atau janji yang sudah saya share di video sebelumnya di hadapan, 6 anggota. Jadi, ketua yang membacakannya pakai mix ya, kemudian nanti anggota yang mengikuti. Nah, setelah itu nanti, apabila belum ada saksi, pengawas TPS, atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi pengawas TPS pemilih hadir. Jadi di sini ada waktu teman-teman ya, jadi contohnya kalau saksinya belum datang, kemudian pengawas TPS-nya belum ada gitu kan, nah teman-teman silakan tunggu setengah jam. Tapi kalau, pemilih sudah hadir, teman-teman silakan, lakukan pemungutan suara ya, dimulai mengisi daftar hadir oleh, seluruh pemilih yang hadir nantinya ya. Jadi kenapa pengawas TPS itu harus, pertama kali datang gitu kan, dan juga saksi untuk, mendokumentasikan kegiatan KPPS. Nah, di sini juga nanti KPPS dibantu sama Linmas ya, Linmas yang duduk di depan itu minimal bisa memfoto juga gitu kan, atau KPPS anggota 7 yang di bagian tinta itu bisa ikut memfoto kegiatan gitu ya. Takutnya nanti di pengawas TPS terlambat sama saksi, nanti bisa dikasih hasil dokumentasinya, gitu teman-teman ya. Tapi kalau pengawas TPS-nya masih dalam satu TPS, lokasinya berarti, dia akan datang dengan tepat waktu gitu ya. Nah, di sini apabila hingga jam 7:30 waktu setempat, saksi dan pengawas atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan pemungutan suara. Nah, barulah 7:30 kita buka. Siapapun yang hadir duluan kita layani ya. Apa itu, pemilihnya yang datang siapapun dulu nanti kita layani. Nah, disinilah mulai ketua, KPPS 2 dan 3 mengerjakan pekerjaannya, teman-teman ya, sesuai dengan tupoksi tugasnya masing-masing. Nah, nanti ketua KPPS dibantu dengan anggota yang kedua dan ketiga membuka kotak suara. Jadi kalau saksi pengawas itu saksi udah ada, nanti dibuka kotak suaranya ya. Diperiksa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suaranya, serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Nah, nanti setiap kotak ini dibuka, kemudian dihitung teman-teman ya, dihitung dulu. Jadi jangan sampai kita langsung melakukan, pemungutan suara, tapi di sini dihitung dulu setiap kotaknya. Nah, teman-teman ya, sampai kotaknya itu kosong. Nanti kan yang kotak kosong ini digunakan untuk, mengisi surat suara yang udah dicoblos daftar pemilih. Jadi ini dikosongkan, nanti ditutup lagi, disegel gitu ya. Nah, yang kita keluarkan ini, kita rapihkan ya sesuai dengan susunannya. Seperti, surat suara presiden, surat suara DPD, DPRD, DPR RI, dan DPR kabupaten. Jadi semuanya disusun dulu dan semuanya dikeluarkan. Dan, pengalaman saya itu 2019 itu jangan sampai ketika kita mengeluarkan dokumen ini, jadi, tempatnya tuh berantakan. Jadi kalau bisa diamankan teman-teman ya, lokasi penyimpanannya khusus untuk perlengkapan yang ada di dalam sini, seperti segel, sampul ya, kemudian kuncinya itu harus di tempat yang aman dan jangan sampai di tempat yang kita lupa nanti mengambilnya gitu kan, kalau bisa di dalam rumah gitu kan. Nah gitu teman-teman ya, jadi harus diamankan dulu, setelah kita buka semuanya amankan sama anggota KPPS-nya. Nah, nanti setelah selesai ditutup kembali, baru disimpan sesuai dengan,
tempatnya ya. Jadi kotak suara itu ditutup, disegel, kemudian disimpan. Nah, barulah di situ teman-teman mempersilahkan pemilih untuk, yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS 4 dan 5. Nah, nanti mendahulukan pemilih yang lansia. Jadi kalau yang lansia datang, yang sudah tua ya, datang silahkan sama Linmas nanti diarahkan untuk masuk ke, eee, pendaftaran di KPPS 4 dan KPPS 5. Kemudian juga disabilitas disertakan ibu hamil dan ibu yang membawa anak dalam antrian. Gitu ya teman-teman. Jadi, ini insyaallah pelaksanaannya akan lebih mudah lagi. Nah, barulah di sini sambil mengerjakan ya teman-teman, saksi sudah datang, pengawas sudah ada, pemilih sudah berkumpul gitu kan, sudah masuk ke daftar antrian di daftar hadir. Nah, nanti ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Contohnya nih, Bapak Ibu silakan nanti dibuka surat suaranya, kemudian nanti dicoblos gitu kan, nama, foto, atau bisa mencoblos partai politiknya. Gitu ya, jadi di sini dikasih tahu aja ya, sambil sambil berjalan, kan kalau ketua mah hanya menandatangan saja. Kalau yang anggota KPPS 2 dan 3 itu yang mengisi surat suaranya. Jadi sambil menulis gitu kan, sambil mengumumkan, takutnya kan, ada pemilih yang belum tahu nih nyoblosnya kayak gimana, gitu ya. Nah, nanti ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS. Jadi kalau udah selesai mengisi surat suaranya sama anggota KPPS 2 dan 3, nanti dipanggil satu-satu ya, dipanggil satu-satu gitu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti di posisi daftar hadir itu kan ada KPPS 4 dan KPPS 5 ya. KPPS 4, KPPS 5 ini nanti menerima model CAM pemberitahuan, kemudian memeriksa jari tangannya, diperiksa dulu jari tangannya ya, apakah sudah ada tinta atau belum, periksa dulu, kemudian perlihatkan KTP elektroniknya. Nah, setelah itu menandatangani formulir model C daftar hadir. Jadi, terima pemberitahuannya, cek tangannya, kemudian lihat KTP-nya, barulah pemilih menandatangani daftar hadirnya, seperti itu ya. Ini untuk tugas KPPS 4 dan 5. Kemudian nanti pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya, nanti sama ketua itu dikasihkan surat suara gitu kan. Nah, kemudian di sini apabila ada surat suara yang rusak, nah boleh diganti ya, diganti. Kalau ada pas dibuka ternyata rusak, robek, ya, nah boleh diganti gitu aturannya. Kemudian nanti, nah di sini kan KPPS ketuanya, kemudian anggota KPPS 2 dan 3 ya, nanti memberikan surat suaranya. Nah untuk, yang penyandang disabilitas nanti sama ketua dikasih C pendamping. Udah saya share caranya di video sebelumnya ya teman-teman. Barulah di sini pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara. Kemudian pemilih dilarang membawa HP atau kamera. Jadi yang masuk itu jangan membawa HP ya, disimpan aja dulu. Jadi jangan sampai dipoto di dalam bilik suara ini, nggak boleh. Kemudian nanti pemilih melipat kembali, jadi bisa dilipat di dalam kotak suara. Barulah di sini, petugas KPPS ke-6 mengarahkan surat suara yang sudah dicoblos untuk dimasukkan ke dalam kotak suara. Nah ini jangan sampai salah ya, jadi, yang posisi ke-6 ini harus teliti dan jeli untuk melihat apakah si pemilih ini memasukkannya sesuai atau tidak. Biasanya yang udah sepuh-sepuh itu ya, lupa gitu kan memasukkannya. Nah, nanti kalian sebagai anggota KPPS ke-6 boleh membantu gitu kan, membantu memasukkan supaya tidak salah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti dimasukkan, jadi pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dipandu. Nah, dipandu oleh anggota KPPS ke-6 ya. Oke, setelah itu, nah ini ya warna-warnanya sesuaikan. Kalau surat suara abu masuk ke presiden, kuning ke DPR RI, merah ke DPD. Jadi di depannya itu ada, stikernya, supaya tidak salah memasukkan ya. Dan teman-teman urutannya harus seperti ini ya, presiden dulu, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Nah, baru setelah itu masuk ke anggota KPPS 7. Nah, si pemilih mencelupkan tangannya ke dalam tinta. Jadi harus,
masuk gitu tangannya, jangan sampai tidak tercelup ke tinta. Kayak itu ya teman-teman, sampai sini selesai sudah, tugas untuk, KPPS ya. Nah nanti pada pukul jam 11 atau lebih, bisa lebih ya, karena kan ada, yang hadir itu bisa mungkin terlambat. Ketua KPPS mempersilahkan pemilih DPTB ya, jadi DPTB itu nanti di akhir. Jadi teman-teman layani dulu yang DPT, DPT layani dulu ya, kemudian nanti, di terakhir pokoknya mah patokannya itu kalau DPT udah selesai semua baru PTB teman-teman ya. PTB, baru setelah DPTB pada jam 12 dilayanilah pemilih daftar DPK, gitu ya, seperti itu. Ada, nah tulisannya di sini, apabila surat suara TPS telah habis, apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Jadi kalau DPK hadir kemudian si surat suaranya habis, nah maka silakan diarahkan saja supaya memilihnya di tempat suara lain gitu ya. Jadi kalau contohnya di DPTB habis gitu kan, maka DPK tidak kebagian, ya udah memilih di tempat lain gak apa-apa, yang masih ada surat-suara yang kosong. Karena DPK itu kan khusus spesial ya, bisa di mana saja. Oke, seperti itu teman-teman. Selesai sudah ya proses pemungutan suara oleh ketua dan anggota KPPS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.